مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Hadis yang riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini menyebutkan ittaqul la'inin. Takutlah kamu sebagai terkelompok orang-orang yang la'inin. Kemarin sudah orang yang terlaknat oleh Rasulullah. Apa dia? Al-la'inin ini alladzi yatahalla fit tariqin nas wa dhillihim. Mereka adalah yang buang air. Kemarin masalah buang air ya. Salah buang air di tempat-tempat jalan manusia banyak, wadhillihim, dan tempat naung orang bernaung atau orang yang berteduh. Tempat orang berteduh, buang air di situ, lagi buang air besar misalnya, nah itu dilaknat oleh Rasulullah. Pernah saya ceritakan sedikit kemarin tentang bagaimana Rasulullah ketika di jalan bersama dengan sahabat, kemudian beliau mendengar suara tangisan yang mereka sahabat tidak pernah tahu di mana itu suara. Lalu diajak oleh Rasulullah berjalan di tepi jalan, ternyata ada dua buah kuburan kan. Ada dua buah kuburan. Satunya ini kuburan, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa ini kuburan yang dua ini kok seperti ini, kok kita dengar suara itu? Dijawab oleh Rasulullah, yang satu adalah kuburan ini orang semasa hidupnya suka ghibah, suka ngerasani wong liya, kata orang Jawa. Kata orang Banjar tuh menyambeti orang. Kalau bahasa Jambinya apa namanya? Nyebuni orang lah, kayak itulah bentuknya. Ya. Oh, orang aja diceritai, suaminya si anu tuh begini, ini dan lain sebagainya. Sementara dia sendiri lupa. Nah, meninggal dia nanti diazab sejak dikubur sudah didengar oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah suara tangisan karena yang satu ini semasa hidupnya buang air sembarangan atau tidak bersih cara menyucikannya. Nah, itu dipesani betul ya Rasulullah, lainin orang ini terlaknat, kata Rasulullah. Nah, lalu pada saat itu bagaimana? Heran-heranlah sahabat, kok bisa seperti itu ya, kita kira-kira bahasa kitanya begitu. Nah, kemudian Rasulullah mengambil dahan kurma. Nah, beliau mengambil dahan kurma dan bersama dengan daun kurma yang basah, kemudian beliau letakkan di atas kuburan ini. Diletakkan di atas kubur, kemudian sahabat tanya, untuk apa ya Rasulullah diletakkan seperti itu? Apa jawaban beliau? Saya letakkan dahan atau daun kurma yang basah ini karena selama dia belum kering, maka dia mengucapkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah tentang kealfaan atau kehilafannya selama hidup di dunia ini. Nah, inilah yang dikembangkan orang, jamaah sekalian. Ada yang kadang-kadang kalau ada orang yang meninggal kan, kemudian ada daun pisang yang diikat-ikat, ada yang diniati mungkin qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad, diikat satu. Kemudian banyak berteret nanti ditaruh di atas kubur. Ada juga yang ada riwayat lain Rasulullah pernah menyiram di atas kuburan yang orang barusan dikubur. Nah, kemudian jamaah sekalian, inilah salah satu hikmah yang meletakkan sesuatu yang masih basah di atas kubur tadi, dia akan mengucapkan istighfar kepada penghuni kubur yang ada di dalam sana. Nah, itu riwayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, punten, saya pernah membaca suatu hadis, katanya
ada bahwa penaruhan bunga di atas kubur itu dapat menyejukkan si ahli kubur. Jadi pernah Apa Nabi itu? Muhammad penaruhan bunga di atas itu apa? Di atas kubur itu dapat menyejukkan si ahli kubur. Dapat Menyejukkan si ahli kubur itu. Itu bagaimana kefasihan hadis itu ya? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana Bunga Buya, menaburkan Buya apakah dapat menabur bunga? Tidak ada hadis tentang bunga, yang ada adalah tentang pelepah kurma. Ceritanya Nabi pernah melewati kubur menangis. Ada 2 kubur, ini menunjukkan siksa kubur ada di dalam kubur menangis diseksa. Ternyata setelah itu, setelah ditanya mereka diseksa karena yang satu adalah kalau bersuci itu adalah mengentengkan. Bersuci ngentengkan. Yang kedua adalah suka menggunjing. Suka ngadu domba. Kemudian setelah itu oleh Rasulullah SAW dipatahkan pelepah kurma, ditancapkan di situ, dan Nabi mengatakan bahasanya ini akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalamnya sampai ini adalah mengering. Sehingga disunahkan kita untuk menancapkan sesuatu bebasahan pelepah kurma. Jika ada pelepah kurma, kalau tidak ya pelepah pohon kelapa atau apa saja, ini yang disunahkan. Kemudian apakah bunga itu disunahkan? Bunga adalah sesuatu yang basah. Kalau seandainya kita menebar bunga, tentunya bukan seperti keyakinan sebagian orang. Tidak ada hubungannya dengan Hindu Buddha seharusnya. Kalau punya keyakinan lain, tidak boleh. Bunga adalah bunga sesuatu yang basah. Bahkan termasuk para ulama memahami bahwasanya pelepah korma selagi basah itu akan memohonkan ampun, maka makruh mencabut rerumputan yang ada di atas kubur itu sendiri. Kalau harus dirapikan, tidak usah dicabut, dibersihkan. Maksudnya dibersihkan, enggak, malah makruh itu semuanya. Karena semuanya itu akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalam kubur. Pelepah kurma, Nabi menyebutkan, pelepah kurma saja mendoakan orang meninggal berguna, apalagi orang yang hidup. Masa kita tidak boleh lagi doa di kuburan, kan kacau lagi nanti. Ini balik lagi bab di sana. Jadi pelepah kurma. Adapun bunga, kalau niatnya adalah kita untuk seperti yang dilakukan Nabi itu, bahwasanya ini adalah selagi basah akan mohonkan ampun. Sebab basahan, apakah bunga, pohon pisang, bukan tikar diangkat, jangan dimasukkan ke kubur tikar itu. Bukan kendi sama telur dan degan buat saya itu. Nah ini, nanti kalau saya habis nalkinnya itu, habisnya cak haus kasih degan. Ada benda jauh, kita berjalan jauh, Masya Allah, lupa dikasih air, degannya ditinggalin, buat saya aja mestinya itu. Apalagi telur di dadar nanti buatnya. Buat anak santri kalau banyak, 2 kintal gitu. Nggak usah yang demikian ya, nggak usah meninggalkan makan di situ. Kalau ada kendi nggak usah ditinggal di situ. Kendinya itu kendi kecil buat minum, bukan ditinggal. Nggak usah yang demikian itu. Memang naik mau minum ke kubur yang meninggal dunia? Nggak ada itu semua. Perlu pembenahan perlahan demi perlahan, tapi jangan mencaci maki. Karena kerjaan kita bukan caci maki. Makanya saya berpesan, kalau saya nanti meninggal dunia, sudahlah dikubur, jangan tikar masukkan ke dalam. Di atasnya nggak usah dicadini, itu sudah saya siapkan pohon kurma, patai saja, tancepin, semoga Allah mengampuni saya, selesai. Nggak usah dibuatkan kubah, nggak usah dibuatkan kubah biar nanti, karena pondok nanti bakal ramai, mungkin di atasnya dibuat bangunan nanti atau bagaimana. Semoga panjang umur semuanya, dan tidak usah bangunannya yang mewah-mewah, tidak, karena buat bangun pondok saja daripada buat kuburan yang mewah. Karena pondoknya yang perlu banyak itu. Baik, jadi kalau bunga-bunga adalah bukan niat mengikuti orang Hindu Buddha, akan tapi segala bebasahan boleh kita letakkan di atas kubur, karena selagi bebasahan itu basah, maka tidak akan apa-apa itu akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.